pula kiranya yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu terkasih, kita nggak tahu sampai kapan ini pandemi COVID-19 ini akan mengurung kita seperti ini, dan sepertinya dia memisahkan kita. Tetapi di satu sisi dia semakin menguatkan kita di dalam iman kita. Inilah minggu ke-6 secara khusus di gereja kita HKP Tangkerang, di mana kita harus beribadah di rumah kita masing-masing. Berarti sudah 1,5 bulan kita harus beribadah di rumah kita masing-masing. Tetapi kami yakin dan percaya Allah hadir dan menempatkan rumah kita menjadi tempatnya untuk menyampaikan apa yang dia ingin sampaikan kepada jemaatnya masing-masing. Untuk itu mari kita dengarkan firman Tuhan pada Minggu Jubilate ini yang tertulis dalam kitab 1 Tawarikh pasal 16, dimulai dari ayat 31 sampai dengan 36. Maka saya akan bacakan untuk kita semua. Nyanyian puji-pujian Daud. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia. Dan katakanlah, selamatkanlah kami ya Tuhan Allah, penyelamat kami, dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus dan memegah dalam puji-pujian kepada-Mu. Pujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan amin, pujilah Tuhan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kalau minggu kita ini mengatakan berjubilate, minggu kita ini menyuruh kita untuk bersorak-sorai, sementara kita sedang menghadapi wabah virus corona yang secara tidak langsung membuat dirinya sekarang lebih kuat, lebih ditakuti daripada Tuhan kita yang sendiri. Ada banyak orang berpendapat seperti itu. Oleh karena itu, kalau Minggu Jubilate ini mengharap kita untuk bersorak-sorai, apa alasannya tidak bersorak-sorai? Karena setiap orang memiliki alasan mengapa ia bersorak-sorai. Mungkin kalau dia anak-anak akan bersorak-sorai karena mendapatkan hadiah dari orang tua. Mungkin juga dia akan bersorak-sorai karena dia naik kelas. Dan melalui ini juga kami sampaikan kepada adik-adik kami, putra dan putri dari warga jemaat HKP Tangkerang ini yang sudah lulus dari tingkat SMU. Kemarin pengumuman tanggal 2 secara serentak, yang lulus kami mengucapkan selamat untuk mencapai atau menapak lagi ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Mudah-mudahan walaupun dalam kondisi seperti ini, adik-adik kami, putra dan putri jemaat dari HKP Tangkerang ini diterima di perguruan negeri yang ada di
Indonesia yang kita cintai ini. Selamat sekali lagi kami ucapkan kepada adik-adik kami. Mungkin ada juga bersorak-sorai karena dia mendapatkan hadiah, baik itu pertandingan ataupun hadiah karena dia berhasil di dalam apa yang dia kerjakan. Ada banyak alasan mengapa kita bersorak-sorak. Ada juga sebagian, tapi apakah mungkin juga di situasi seperti ini dia bersorak-sorai karena mendapat gelar yang baru? Dia bersorak-sorai karena mendapat pangkat yang baru? Atau juga bersorak-sorai karena dia memperoleh kedudukan yang baru? Ada banyak yang membuat kita mungkin punya alasan kenapa kita harus bersorak-sorai. Hal itu sangat wajar kita bersorak-sorai bila di saat-saat normal, seperti bagi seluruh manusia dan bumi ini secara umum. Namun Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bersorak-sorai diminta kepada kita ketika kita diperhadapkan pada pandemi COVID-19 ini. Dan bukan hanya Indonesia saja, kurang lebih 200 negara mengalami pandemi COVID-19 ini. Di saat dunia sedang kesakitan, sejak dari bulan Desember sudah sekitar 6 bulan lebih atau hampir 6 bulan, bagaimana kita mampu untuk bersorak-sorai? Yang ada adalah kesedihan, ketakutan, kegelisahan, rintihan, kesakitan, kegalauan, kecemasan, kejenuhan, dan kebosanan. Tidak ada di sana hati yang bersorak-sorai. Lalu apakah dari sudut pandang gereja yang bisa dilakukan agar mereka atau kita mengalami atau bisa bersorak-sorai? Inilah yang mau dikatakan firman Tuhan yang kepada kita, Bapak Ibu saudara-saudari. Bangsa Israel, mereka bersorak-sorai ketika dengan bersusah payah tabut perjanjian itu bisa ada di tengah-tengah mereka. Dengan bersusah payah mereka harus merebut tabut perjanjian itu dari orang Palestina dan dibawa ke rumah ibadahnya di Yerusalem. Kenapa ada sorak-sorai ketika tabut perjanjian itu tiba di tempat mereka, di rumah ibadahnya? Karena ada pemahaman bagi orang Israel, ketika tabut perjanjian itu ada di tengah-tengah bangsa itu berarti bahwa Allah ada bersama-sama dengan mereka, ada di tengah-tengah mereka. Dengan kembalinya tabut itu ke Yerusalem, maka patutlah bangsa Israel menyambutnya dengan merayakan ucapan syukur mereka kepada Allah melalui nyanyian, tarian untuk memuji Tuhan yang dibuat Daud berdasarkan pengalamannya dengan Allah. Bapak Ibu terkasih, luar biasa bagaimana Daud dipakai Tuhan untuk menyelamatkan tabut Allah itu. Dan bagaimana juga dengan susah payahnya dia membawa tabut itu ke Yerusalem. Berkat perjuangan iman yang luar biasa, maka itu melahirkan sorak-sorai, sukacita, kegembiraan, dan ucapan syukur kepada Tuhan. Karena Daud juga merasakan bukan hanya karena kekuatan dia sendiri, kepintaran dia sendiri yang membawa tabut perjanjian itu, tapi karena dia merasakan Tuhan Allah
berkarya bagi kehidupan mereka. Saudara-saudara terkasih, apakah yang bisa kita maknai dari kejadian di banyak tabut perjanjian ini di tengah-tengah bangsa Israel? Yang pertama yang mau kita maknai adalah mensyukuri perbuatan kasih Tuhan dalam hidup kita. Banyak perbuatan kasih Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Di situasi seperti ini, di kesedihan seperti ini, masihkah kita mengingatnya? Atau karena penderitaan yang disebabkan COVID-19 ini di dalam kehidupan kita, maka kita tidak mampu lagi untuk mengingat kebaikan itu. Sama seperti umumnya manusia, dia sudah memberikan kebaikan 10, tetapi ketika dia mungkin melakukan kesilapan satu saja, maka kebaikan yang 10 ini akan sirna, bahkan hilang. Yang diingat adalah hanya kesusahan yang satu itu saja. Sama seperti hal yang kita hadapi sekarang adalah kesukaran besar. Rasa-rasanya kesukaran hidup yang besar itu tidak mampu lagi membuat kita untuk mensyukuri apa yang sudah diperbuat Allah bagi hidup kita sampai saat ini. Bahkan iman pun mulai goyah, bimbang dan ragu akan perbuatan Allah. Dan mungkin pada saat ini sudah ada yang bertanya, apakah Allah masih ada? Apakah Allah masih hidup? Dengan kejadian ini, firman Tuhan ini sepertinya sengaja mau mengingatkan kita. Apakah kita masih punya iman? Apakah kita masih punya usaha untuk menghadirkan pada masa-masa pandemi COVID-19 ini, sehingga dengan demikian kita masih mampu merasakan sukacita yang daripada Tuhan walaupun kita harus menderita. Seperti sudah sering saya katakan, mampukah kita mengatakan terima kasih ketika tangan kita tersayat oleh pisau yang sedang kita pegang sendiri? Terima kasih Tuhan, jikalau sayatan pisau ini masih boleh aku rasakan. Apakah kita juga mampu mengatakan bersyukur ketika kaki kita mungkin terangkut ke batu atau yang lain yang membuat kaki kita terluka, tetapi kita bukan mengatakan aduh sakitnya, tetapi malah mengatakan terima kasih Tuhan kalau aku masih bisa merasakan kakiku ini terangkut. Kenapa? Karena minimal syarat di kaki kita masih bisa terasa, syarat di tangan kita juga masih bisa kita rasakan ketika kita mengalami hal tersebut. Yang kedua, betapa pentingnya kita merayakan perbuatan Allah yang telah menyelamatkan kita, umat. Bapak Ibu terkasih, sebagaimana nama minggu sekarang ini adalah minggu Jubilate, artinya bersoraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Sebagaimana bangsa Israel memuji-muji Tuhan karena Allah itu sungguh peduli terhadap umatnya. Demikian kita bersorak-sorak bagi Tuhan. Melalui apa? Pengkhotbah Inggris yang bernama Charles Spurgeon pernah menuliskan sesuatu yang baik untuk diingat ketika kita hendak memulai suatu hari. Apa dia kata? Jadikanlah pikiranmu sebagai mazmur, doamu sebagai dupa, dan napasmu sebagai puji. Demikian juga kita menggunakan pikiran kita sebagai bermazmur, doa kita sebagai persembahan yang harum, dan napas kita terus memuji Dia. Bila kita melakukan hal ini, maka pasti
kita dikuatkan menghadapi pandemi COVID-19 ini sampai akhirnya berhenti. Kemudian yang terakhir yang mau dikatakan firman Tuhan ini kepada kita adalah bersaksi. Apa yang mau saksikan? Sebagaimana ciptaan Tuhan lainnya bersaksi akan karya Tuhan. Seperti digambarkan, langit bersukacita, gemuruh laut beria-ria, dan pohon-pohon di hutan bersorak-sorai. Bapak reformator kita Martin Luther mengatakan demikian, Allah menulis firman-Nya tidak hanya di Alkitab, tetapi juga di pohon-pohon, bunga-bunga dan awan, dan binatang-binatang. Demikian jugalah manusia bersaksi akan karya Tuhan yang agung. Semua ciptaannya bersaksi akan kebesaran Tuhan. Satu pertanyaan kepada saudara dan saya, akankah kita bisa bersaksi di tengah pergumulan berat yang sedang kita hadapi pada saat ini, yaitu pandemi COVID-19 ini? Pasti itu yang harus kita katakan. Kita bisa bersaksi terhadap Allah yang peduli, Allah yang menghibur, Allah yang menjaga, Allah yang berkehendak atas kehidupan manusia. Dia yang berkuasa atas hidup seseorang sampai berakhir pada kematian sekalipun. Oleh karena itu, jemaat yang terkasih, marilah kita berjubilat dalam situasi apapun yang kita hadapi, baik suka maupun duka, karena Allah itu penuh kasih. Pujilah Tuhan dalam situasi apapun, dan bersorak-sorailah, maka Dia akan mendengarkan apa yang menjadi keinginan kita. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang kami kenal dan kami kasihi, dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, terima kasih Tuhan, karena hingga pada hari ini, Minggu 3 Mei 2020, Minggu jubilat ini, Kau masih memperbolehkan kami datang ke hadapan memuji dan memuliakan nama-Mu. Terlebih Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Itu semua karena Tuhan masih punya kehendak, Tuhan masih punya rencana bagi kehidupan kami. Walaupun kami tidak boleh bersama-sama di rumah-Mu ini, di gereja-Mu ini, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, tetapi kami boleh memuji Tuhan dan menghadirkan Tuhan di tengah-tengah rumah tangga kami masing-masing, di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Dan kami juga yakin, walaupun melalui rumah kami masing-masing, kami bersama-sama berdoa, meminta, memohon kepada-Mu, supaya Engkau Tuhan tetap memberikan sukacita di tengah kehidupan umat-Mu yang sudah Engkau pilih. Seperti halnya sukacita umat-Mu Israel ketika tabut perjanjian itu ada bersama-sama dengan mereka. Itu artinya di dalam iman mereka bahwa Allah selalu ada bersama-sama dengan mereka. Itu juga Tuhan yang menjadi kerinduan kami. Dan kami yakin percaya Tuhan selalu hadir bersama-sama dengan kami di dalam situasi seperti apapun. Terlebih Tuhan, situasi yang membuat berduka sekarang dunia ini, mungkin juga bangsa kami Indonesia, karena pandemi COVID-19 ini. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan akan meluputkan kami, Tuhan akan menjagai kami, Tuhan akan memberkati kami bahkan di tengah-tengah situasi yang seperti ini. Untuk itu Bapak di surga, kami juga berdoa untuk segala usaha yang sekarang sedang dilakukan oleh bangsa-bangsa, termasuk juga Tuhan bangsa kami, untuk menemukan obat yang bisa menghalangi COVID-19 ini dan bahkan memusnahkannya. Itu juga kami akan percaya, karena Tuhan
masih memberikan waktu kepada kami. Bila Tuhan, para tenaga medis, pemikir yang sedang melakukan upaya itu, Engkau tolong Tuhan, Engkau lindungi mereka juga, Engkau luputkan dari tangan orang jahat yang mau mengagalkan usaha mereka, sehingga sukacita itu betul-betul ada hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Kami serahkan Tuhan anak-anak-Mu yang sudah lulus dari sekolah SMA atau SMU sederajatnya, di mana mereka akan melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Biarlah Tuhan juga selalu menyertai mereka, menunjukkan kasih setia Tuhan selalu ada bersama-sama dengan mereka. Bimbing mereka Tuhan di dalam menjalani kehidupannya, sehingga sukacita itu juga ada di dalam kehidupan mereka. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa pelanggaran kami, sehingga kami juga masih layak untuk menyembah-Mu, memuji-Mu, dan masih layak juga untuk menerima berkat. Dalam nama Anak Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu terkasih, dengan penuh sukacita kita sambut firman Tuhan dan sudah kita dengarkan, maka dengan penuh sukacita juga kita berikan persembahan kita sambil kita bernyanyi dari UPND nomor 213. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada kami itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan pekerjaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan,
supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dengan penuh sukacita terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan mengingatkan wajahnya kepadamu, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom. Bersorak-sorai bagi Tuhan. Shalom.